Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ini mau nanya nih bro nih. Kenapa sih di Palestina itu, terutama di daerah Timur Tengah, banyak peperangan ya, banyak konflik ya. Gak usah panjang lebar ya, singkatnya. Kenapa? Salah satu di antaranya karena daerah itu, wilayah itu adalah negeri Syam ya. Negeri Syam itu dulunya ya nggak terpatok-patok kayak sekarang, dibagi-bagi beberapa negara. Jadi negeri Syam itu, wilayah Syam itu sekarang saat ini itu ada yang pertama Jordania atau Yordania, kemudian yang kedua Palestina, ketiga Lebanon, dan keempat Suriah. Itu kenapa di sana di Timur Tengah, terusus di wilayah Syam banyak konflik. Karena wilayah Syam itu wilayah yang diberkahi oleh Allah. Para malaikat mendoakannya. Ya, dari kacamata iman ya kita akan bisa melihat. Tapi kalau dari kacamata logika, hati nurani, mungkin itu nggak bakal masuk akal. Tapi disitulah tempatnya para anbiya, para nabi-nabi, para pejuang-pejuang yang keimanannya sangat sudah teruji ya, dari zamannya Nabi Muhammad SAW, dari zamannya para sahabat ya. Nah, sekarang di Palestina. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina ini titik di mana kita bisa membedakan mana orang munafik ya, yang mempunyai sifat nifak, atau mana muslim yang sejati, yang loyalitas terhadap saudaranya. Karena wala wal baro itu penting. Wala artinya loyalitas terhadap kaum muslimin, baro sebaliknya. Jadi kita bisa melihat siapa musuh kita, siapa yang peduli dengan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman ya kepada Allah dan Rasulnya itu bersaudara ya. Jadi kita harus mengedepankan persaudaraan di atas keimanan, bukan di atas golongan, kelompok, ataupun dan yang lainnya. Ya, receh banget kalau kita mengedepankan suatu kelompok tapi dikebawahkan persaudaraan atas keimanan. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri kita, terutama khususnya ya teman-teman sekalian dan termasuk saya, semua kita bisa terus menyuarakan hak ya, nasihat yang hak, nasihat yang benar, karena itu adalah sebuah kewajiban meskipun resikonya gak baik-baik saja, karena hidup ini hanyalah sementara. Kita berjuang, kita berdakwah, kita bermaksiat ataupun tidak ya, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, dan kita pasti bakal mati ya, karena kehidupan ini hanya sementara ya. Rugi sekali kalau hidup kita ini hanya cuma sekedar untuk bermain-main ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah kita menaburkan manfaat yang baik kepada orang-orang sekitar, kepada siapapun itu ya. Khairun nas anfa'un linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, entah dia orang muslim ataupun non muslim ya. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan, karena manusia adalah tempatnya salah. Tapi sebaik-baiknya manusia yang selalu berbuat salah, maka ialah kita harus bertobat. Kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun ya. Sesungguhnya ataupun setiap cucu Nabi Adam itu adalah pernah melakukan kesalahan dan dosa. Sebaik-baik manusia melakukan kesalahan dan dosa ialah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa jazaa.